dalam program kita hari ini, Love God and Love You. Sebelum kita akan mulai atau mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Tuhan selalu mengetahui Dia Allah yang senantiasa menolong dan menjamah hidup kita. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya Jesus. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. 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 Haleluya Jesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu ya Bapa. Kami muliakan nama-Mu. Engkau penolong kami, Engkau penghibur kami. Haleluya. Haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa. Kami siap mau mendengarkan firman-Mu. Berbicara dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini saya akan berbicara mengenai facing the giant. Apa yang menjadi masalah saudara, apa yang menjadi giant dalam kehidupan saudara. Untuk kita akan mampu menghadapi setiap raksasa-raksasa yang ada di depan kita, maka kita harus menjadi kuat terlebih dahulu. Bukan hanya sekedar kuat, tetapi kita harus berani. Oleh karena itu saya mau berkata, jangan engkau takut, jangan pernah menyerah, dan jangan terintimidasi dengan raksasa-raksasa yang ada di depan engkau. Jangan putus asa dengan hal itu. Karena Alkitab selalu memberikan jaminan bahwa sungguh ajaib dan menakjubkan kuasa Allah itu. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7. Alkitab bahasa Kabar Baik berkata, hanya hendaklah engkau sungguh-sungguh yakin dan berani. Artinya kita harus percaya dengan yakin dan memiliki keberanian. Maka engkau akan berhasil mengalahkan setiap raksasa-raksasa yang ingin meregut atau menjatuhkan iman saudara. Yang ingin membuat engkau menjadi lemah. Dan saya mau berkata, be strong and courageous. Tetap menjadi kuat dan berani melangkah bersama Tuhan.
Karena Mazmur pasal 27 ayat pertama, kedua, dan yang ketiga, bahwa Tuhan adalah terang dan keselamatan. Kepada siapa kita harus takut? Tuhan adalah benteng hidup kita. Terhadap siapa kita harus gemetar? Artinya bahwa walaupun kita berada di tengah-tengah badai, walaupun kita berada dalam situasi yang mencekam, bahwa Tuhan senantiasa beserta dengan kita, memberikan kekuatan dan memberikan kemampuan, keberanian untuk melangkah. Saudara-saudara, keberanian, boldness, itu adalah merupakan Alkitabiah. Karena Alkitab mencatat ada orang-orang yang memiliki ketabahan. Dan itu lahir ketika mereka percaya kepada Allah. Haleluya. Karakteristik dari keberanian dan ketabahan itu merupakan karakter dan pembawaan orang benar. Karena Amsal 28 ayat yang pertama berkata, terjemahan lama, bahwa orang jahat itu lari bila tiada yang mengejar. Tetapi orang benar itu berani seperti singa adanya. Saudara-saudara, firman Tuhan begitu jelas bahwa kata berani itu adalah merupakan karakter orang beriman. Haleluya. Sebagai satu pertanyaan kepada kita, apa yang saudara harus lakukan ketika saudara diperhadapkan dengan suatu perubahan secara drastis? Apakah engkau tetap kuat di dalam Tuhan atau engkau menjadi lemah? Apakah engkau tetap berusaha untuk tidak sedih, untuk tidak berduka, atau engkau akan berduka untuk selama-lamanya? Saya bisa berkata bahwa bersusah atau berduka itu adalah sesuatu hal yang normal. Di saat saudara alami duka cita dan perlu berduka ketika orang atau saudara yang saudara kasihi itu pergi untuk selamanya. Air mata, saya mau katakan bahwa bukan selamanya tanda kelemahan seseorang. Tetapi pada waktu tertentu air mata itu adalah tanda cinta. Oleh karena itu, sebagai satu pertanyaan lagi, apakah saudara harus berhenti berkabung atau berduka cita? Karena setiap masa di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama yang kedua, segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, dan ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Karena kehidupan manusia pasti menuju kepada suatu perubahan. Maka saya dan saudara akan melewati satu fase yang dinamakan transisi. Nah, kalau kita sebagai orang percaya berada dalam situasi di mana kita selalu, wah saya sudah lemah, saya tidak mampu lagi, saya sudah dikalahkan. Berarti kita tidak mampu akan melangkah maju dan kita tidak akan memiliki keberanian untuk mencapai atau menggapai kemuliaan Tuhan itu. Dan hari ini kita harus hadapi setiap transisi kehidupan yang terjadi. Mengapa? Karena saya dan saudara memiliki firman Tuhan yang adalah merupakan jaminan bagi setiap orang percaya. Yesaya 41 ayat ke-10 berkata, jangan takut sebab Allah menyertai kita. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Ingat bahwa Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan. Anda menghadapi kenyataan bahwa hidup harus berjalan terus. Memang benar, Anda akan berhadapan dengan masalah, Anda akan menghadapi kesulitan, Anda akan mengalami berbagai macam ujian. Tetapi jangan takut, karena Tuhan memegang saya dan saudara. Saudara tidak akan membiarkan hidup ini untuk terjebak dalam suatu duka cita yang abadi. Saya katakan bahwa 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan 18, firman Tuhan mengajar untuk kita tetap senantiasa bersuka cita. Tetap berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Dengan menjadi kuat dan memiliki kebenaran, keberanian melangkah serta melakukan firman Tuhan, itu adalah merupakan master key untuk menerima mujizat Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup saudara. Saudara-saudara, firman Tuhan mencatat satu kebenaran di mana orang-orang yang tetap kuat, be strong and courageous, tetap kuat dan memiliki keberanian. Siapakah dia? Daniel.
Daniel adalah orang yang kuat di dalam Tuhan dan memiliki keberanian. Di saat petinggi kerajaan di dalam Daniel 6 ayat 8 sampai 12, para penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati bermufakat untuk mengeluarkan suatu penetapan untuk larangan selama 30 hari supaya tidak ada orang menyembah dewa lain. Karena di dalam ayat ke-9 raja mengeluarkan satu larangan, perintah untuk tidak dapat diubah. Menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak dapat dicabut kembali apabila itu sudah dikeluarkan. Bahkan di dalam ayatnya yang ke-10 dengan jelas Raja Darius membuat suatu perintah dengan larangan. Apa yang dilakukan oleh Daniel? Dalam ayat yang ke-11, Daniel melakukan dengan penuh keberanian dan tetap percaya kepada Tuhan. Dia naik ke tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem, bahwa dikatakan 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dia lakukan. Artinya Daniel tidak pernah berkurang keberaniannya untuk tetap kuat di dalam Tuhan dan tetap percaya Tuhan. Walaupun sudah dikeluarkan satu titah, orang yang akan menyembah Allah lain, dia akan dihukum oleh raja. Daniel memiliki keberanian dan ketetapan hati untuk tetap percaya dan berdoa kepada Allah meskipun situasi membahayakan. Dan prinsip ini menjadi kesaksian yang luar biasa, bahwa hebatnya kuasa Allah bisa menjamah Raja Darius, sehingga Darius memberikan satu pernyataan di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat 26 dan 28. Dan Darius mengirim surat kepada segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami di seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraan. Bersama ini dia menyampaikan bahwa Allahnya Daniel, dia adalah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Perintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Artinya apa? Memiliki keberanian dan prinsip firman Tuhan tetap dipegang oleh Daniel, itu akan menjadi saksi bagi orang lain. Dan saya percaya, waktu engkau memiliki keberanian dan iman yang kuat, engkau mampu menghadapi badai, engkau mampu menghadapi masalahmu, dan engkau pasti menjadi berkat. Ujianmu akan mendatangkan mujizat dan orang lain bisa mendekat kepada Tuhan. Contoh yang lain di dalam kebenaran firman, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah orang yang kuat dan memiliki keberanian. Kuasa Allah didemonstrasikan di hadapan Raja Nebukadnezar. Saudara-saudara, yang terjadi di dalam Daniel pasal 3 ayat 16 dan 18. Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar bahwa tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku Raja jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya Tuhan yang mereka sembah tidak melepaskan mereka, yang mereka katakan kepada Raja Nebukadnezar, hendaklah Tuhan mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku Raja. Dengan kata lain, bahwa dengan memiliki iman dan yang konsisten dan berani bertindak, maka kuasa Allah akan nyata dalam hidup saudara dan hidup saya. Dan kuasa itu yang akan memelihara kita sekalian. Oleh karena itu, saya memberikan satu conclusion. Untuk saudara akan menghadapi setiap fase-fase kehidupan yang sulit, masa-masa yang sulit. Rise and facing the giant. Saudara harus bangkit dan menghadapi raksasa-raksasa di depan saudara. Yosua pasal yang pertama ayat 3 dan 4. Firman Tuhan memberikan jaminan. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu,
kuberikan kepadamu. Bahwa Tuhan akan menyertai engkau. Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Yang kedua, conclusion yang kedua, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Ada berkat yang besar di balik pergumulan saudara. Ibrani pasal 13 ayat 5 sampai yang ke-6. Karena Allah berfirman, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Haleluya. Tuhan akan menolong saudara. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Dan Tuhan akan melindungi saya dan saudara. Dan yang ketiga, sebagai conclusion, Tuhan ingin saudara dan saya menjadi kuat dan berani menghadapi setiap pergumulan hidup. Yosua pasal yang pertama ayat 5 sampai yang ke-7 dan ayat yang ke-9. Di sana memberikan satu ingatkan atau memberikan satu komitmen kepada kita. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab Tuhan akan memimpin kita atau akan memberikan pertolongan di saat engkau mampu melewati setiap badai. 2 kali ditekankan di dalam ayat yang ke-7, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Jangan engkau menyimpang ke kanan dan ke kiri, dan engkau akan beruntung kemanapun engkau pergi. Haleluya. Jadi sebagai orang percaya, saya mau katakan, Tuhan ingin saudara dan saya setia dan taat kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan dan akan menjadi sarana untuk saudara dapat berjalan menghadapi setiap pergumulan hidup. Saya akan berdoa, engkau bisa angkat tanganmu. Di dalam nama Yesus, Tuhan lihat umat-umat-Mu. Mereka membutuhkan pertolongan. Mereka membutuhkan jamahan. Mereka membutuhkan mujizat. Engkau ada dengan mereka, engkau menolong, engkau memberkati, dan membukakan jalan bagi mereka. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang ajaib, sanggup mengangkat dan sanggup memberkati kami. Haleluya, haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini sebelum kita akhiri program ini. Segala perkara, haleluya, oh, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia segala perkara. Haleluya. Oh, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Haleluya. Tetap percaya, Tuhan setia. Di dalam nama Yesus, terima berkat Tuhan, terima pemulihan, terima sukacita dan damai daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Sampai jumpa kembali dalam program berikut. Love God and love you. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.